Alhamdulillah. Adik Tio, sudah sehat? Alhamdulillah, baik. Pada siang hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan sama-sama membaca Al-Fatihah di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Jadi dengan emoji yang sudah kalian tempelkan ini, saya tahu bahwa ada di antara kalian mungkin yang sedang marah. Nah, semoga marahnya nggak dengan saya ya. Iya. Kemudian
dengan cara kalian jangan ada yang bergerak. Kalau berhenti bergerak, tegakkan tubuhnya, duduk dengan tenang. Posisi tenangnya seperti apa masing-masing. Rasakan udara yang keluar dari hidung. Tarik nafas yang dalam dengan rileks. Kemudian rasakan bagaimana tubuh kalian, perasaan kalian, pikiran kalian. Lalu boleh sambil mengingat-ingat apa yang kalian impikan dan inginkan terjadi di masa depan. Dan tentunya bisa kalian lakukan juga dengan berzikir. Bisa kita mulai, nak? Silakan melaksanakan refleksi dan relaksasinya sekarang. Jangan berbicara, duduk yang tenang. Boleh sambil menarik nafas yang dalam. Pikirkan tentang apa yang kalian impikan, dengan harapan tentunya bisa tercapai. Tarik nafas yang dalam. Boleh sambil memikirkan atau memperhatikan tubuhnya masing-masing. Sambil berzikir, kalian juga diingatkan, mengingat diri kalian, mengingat apa yang sudah terjadi dalam hidup. Baik. Coba siapa di antara kalian yang ingin menyatakan bagaimana perasaannya setelah melakukan refleksi 1 menit? Ya, silakan Kapi. Apa yang Kapi rasakan? Bahagia ya, namanya. Kenapa bahagia? Lagi yang lain siapa? Siapa yang ingin mengutarakan pendapatnya atau perasaannya tadi setelah menyaksikan atau melihat dan melakukan refleksi dengan menggunakan teknik stop? Bagaimana dengan Syafika? Apa yang dirasakan? Bahagia ya? Oke, karena bisa memikirkan apa yang kita inginkan. Baik, teknik stop ini juga sangat penting untuk kalian memfokuskan diri ya. Jadi kalian dengan berhenti sejenak, berpikir sambil menarik nafas, berzikir, tujuannya supaya kalian bisa fokus dengan apa yang saat ini yang kalian sadari sedang berlangsung pada diri kalian dan yang kalian impikan di masa depan. Semoga ini bermanfaat ya. Baik. Nah, kita lanjutkan anak-anak semuanya. Setelah kalian tadi melaksanakan teknik stop, maka sekarang saya minta kalian memperhatikan tayangan berikut ini.
Iya, siapa? Yang kata-kata tadi silakan. Ada aliran elektron apa? Siklik ya. Oke, siklik dan non siklik. Ya, sedangkan reaksi gelap disebut juga dengan apa, Nak? Ya, benar Reza, siklus Kelvin. Nah, berarti kalian sudah ingat dengan materi pembelajaran kita yang sebelumnya. Nah, sekarang silahkan memperhatikan video berikut ini. Sorry, sebelum video berarti ya. Baik. Iya. Pada model pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang gen DNA dan kromosom ya, dengan model pembelajaran discovery learning. Nanti tentunya kalian semuanya akan saya dudukkan dalam kelompok dan saya siapkan LKPD tentunya berdasarkan gaya belajarnya. Nanti mungkin ada di antara kalian suka dengan video, mungkin ada di antara kalian yang suka menyelesaikan pembelajaran itu dengan PowerPoint, mungkin ada di antara kalian nanti yang suka menyelesaikan pembelajaran itu dengan menulis-nulis, menggambar-gambar. Nah, itu tergantung pada bakat dan minat kalian masing-masing. Pada apa yang kalian sukai ya. Nah, saya akan melakukan penilaian dengan menggunakan penilaian sikap. Jadi nanti dalam kelompoknya apakah kalian bisa memiliki kesadaran sosial, yaitu dengan bekerja sama dengan baik. Apakah kalian nanti mampu saling berinteraksi dengan sopan, tidak ada yang marah-marah. Nah, itu menunjukkan bahwa kalian mampu memanage diri kalian. Manajemen diri itu sangat penting ya, Nak ya. Kemudian pengetahuan, nanti akan saya berikan sebuah tes tulis ya dalam bentuk soal yang sudah saya siapkan, dan tentunya ada kemampuan yang akan saya nilai dari bagaimana kalian menyelesaikan keterampilan dalam LKPD nanti. Saya harap nih semuanya bisa kita jalankan dengan baik semuanya ya. Siap semuanya kan? Siap. Baik. Nah, silakan kalian menonton video berikut ini bersama-sama. Tes DNA biasa dijalani untuk identifikasi genetik seseorang. Hasil tes ini bisa membantu membuktikan keterlibatan seseorang dalam sebuah kasus kriminal. Sebuah drama televisi sempat menggebrak dunia dengan kisah para detektif dalam menyelidiki kasus kriminal. Beberapa adegan seperti pemeriksaan tempat kejadian, wawancara saksi hingga penelitian sampel darah. Apa yang sebenarnya ditemui para detektif ini ketika mereka harus menyelidiki sebuah kasus? Yang paling sering terdengar adalah pemeriksaan DNA atau deoksiribonukleik acid. Di Indonesia, beberapa tahun terakhir tes DNA diandalkan sebagai salah satu cara polisi untuk mencari identitas korban atau tersangka sebuah kasus kriminal. Meski investigasi tempat kejadian perkara telah diandalkan sejak lama, penerapan tes DNA untuk investigasi kasus kriminal baru berkembang tahun belakangan. Tes DNA adalah analisis terhadap profil genetik seseorang. DNA sendiri merupakan kesatuan tubuh manusia terkecil dan bersifat kekal. DNA seseorang diturunkan oleh kedua orang tuanya dan serupa dengan anggota keluarga kandung lainnya. Langkah awal tes DNA adalah mengambil sampel. Sampel bisa didapatkan dari berbagai macam benda yang pernah bersinggungan dengan tubuh manusia. Gelas pernah diminum, gelas pernah diminum, maka gelasnya itu merupakan tempat yang dicurigai ada. Lalu mana yang perlu diambil dari gelas ini? Maka ini karena pernah diminum, maka tempat ini. Nah, di sini ada bekas bibir yang menempel di sini. Nah, bekas bibir yang menempel di sini itu banyak mengandung sel-sel dari mukosa, sel-sel dari bibir itu ada di sini. Dari sel itu kita bisa membuktikan baik itu DNA nuklir maupun DNA mitokondria. Itu yang simpel dan sedikit sekali, tapi cukup sebagai bahan untuk pemeriksaan DNA. Proses tes DNA paling lama memakan waktu 3 hingga 4 hari karena isolasi dan ekstraksi sampel DNA dari bagian tubuh manusia memakan waktu cukup lama. Satu kali tes DNA memakan biaya dari 1 hingga 10 juta rupiah. Tingkat validitas tes DNA belum pernah diragukan karena nyaris 100% benar. Karena itulah
perempuan mungkin ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, Alifah mungkin silakan Alifah. Apa tanggapan dari Alifah dari video tadi? Gimana? Apa tanggapannya? Ya, benar. Dengan tes DNA kita jadi tahu tentang silsilah ya. Silsilah kita ini benar nggak berasal dari keluarga atau ayah dan ibu kita ya. Jadi keturunan, silsilah keturunan. Bagus sekali jawaban Alifah. Kita kasih tepuk tangan juga ke Alifah. Nah, sekarang dari situ kita ingin mencoba menerapkan ya, penerapan bagaimana itu gen, DNA, dan kromosom itu bisa kita temukan dalam berbagai hal dalam kehidupan. Contohnya tadi teman-teman kita sudah menyebutkan, tapi tentu masih banyak yang lainnya. Nah, kita tentunya juga perlu lebih dalam mengenal bagaimana itu strukturnya DNA, bagaimana itu strukturnya kromosom, dan bagaimana itu strukturnya gen. Jadi kita dalam hal ini ingin membedakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kita ingin membedakan, tujuan pembelajaran kita adalah membedakan antara gen, DNA, dan kromosom. Apa itu gen, apa itu DNA, dan apa itu kromosom. Baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, anak-anak semuanya sudah saya bagi dalam kelompok. Kalian semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Dan tentunya kalian punya kebutuhan akan materi yang berbeda-beda. Mungkin di antara kalian ada yang suka nanti melihat video. Mungkin ada di antara kalian yang suka melihat tulisan, yaitu artikel, ya. Dan ada mungkin di antara kalian yang suka mendengarkan atau menggunakan audionya. Maka kalian akan saya berikan LK yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dan kalian boleh nantinya melakukan diskusi dalam kelompok masing-masing dengan LK yang sudah saya siapkan. Nah, kemudian saya minta kalian memperhatikan nanti dalam diskusinya, ya, selalu diperhatikan yang namanya kenyamanan. Ya, saya harap nanti boleh kalau mau diskusinya dilakukan di pojok misalnya, atau kalian butuh misalnya keluar sebentar, silakan. Dan saya harap semuanya bisa saling bekerja sama dengan baik. Ya nak ya? Lalu silakan selesaikan LKPD-nya ini dengan cara bekerja sama dan saling bertanggung jawab. Bisa semuanya? Bisa. Ya. Nah, saya langsung bagikan LK-nya dan kalian boleh mengerjakan dalam waktu 40 menit. Ya. Coba saya tanya dulu kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 kira-kira nanti akan menyelesaikannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk PPT ya nak? Oke, baik. Kelompok 2 seperti apa? Dengan PPT juga boleh. Kelompok 3 seperti apa nak? Mana
Kita
1, 2, 3. Masa pindah kayak gitu. Nah, gimana kelompok video sudah selesai? Sedikit lagi ya, semoga sudah selesai. Ini kelompok 5 sudah? Oke, mantap. Kelompok 2 sudah? Sedikit lagi. Kelompok 1 sudah? Sudah, mantap. Kelompok 3? Sudah, Bu. Sudah. Kalau kita tinggal 2 hari lagi, segera diselesaikan. Semoga sudah selesai semuanya. Persiapkan masing-masing kelompok untuk presentasi. Ya, siapa yang jadi moderatornya, siapa nanti yang mempresentasikan sekarang ya. Ya, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk presentasi ya. Waktu kita sudah habis. Baik, sekarang kita akan presentasikan atau kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing kelompok ya. Nah, tentunya kalian sudah membuat hasil diskusi kalian dengan berbagai gaya, benar? Ya, tadi ada yang saya lihat menggunakan mind mapping atau dengan menggunakan peta konsep. Terus tadi ada yang membuat PPT, ada juga yang buat video. Ya, luar biasa semangatnya hari ini. Saya sangat senang melihat semangat belajar kalian yang sangat antusias. Kita mulai dari kelompok mana dulu nih? Tunjuk tangan, yang mana mau duluan? Silakan. Siapa duluan? Ayo silakan. Kelompok 5 ya, silakan. Kelompok 5. Kasih tepuk tangan yang meriah. Silakan kelompok 5 maju. Dibawa hasil kerjanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendirian kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kenalkan, saya Kanti, saya Yomil. Saya Ira, saya Tia, dan semua. Ayo silakan. Pertanyaan nomor 1. Tuliskan informasi dari masalah di atas. Nah, Permasalahannya itu, tes DNA merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan bukan hanya untuk mengetahui hubungan darah antara anak dan orang tua, tetapi juga dibutuhkan untuk mengetahui asal-usul keturunan, golongan darah, hingga mutasi genetik suatu penyakit. Jenis-jenis tes DNA dan fungsinya. Fungsi tes DNA bergantung pada jenis-jenisnya, diantaranya tes pralahir. Tes pralahir atau dikenal sebagai tes prenatal melibatkan analisis DNA janin yang berkembang dalam rahim ibu sebelum kelahiran. Tujuan utama tes pralahir adalah mengidentifikasi kelainan genetik atau kromosom pada janin. Kedua, tes diagnostik. Tes diagnostik menggunakan analisis DNA pada seseorang yang menunjukkan gejala atau tanda terhadap suatu kelainan genetik merupakan tindakan yang baik. Dan ketiga, uji pembawa. Tes DNA yang dilakukan pada individu tidak menunjukkan gejala penyakit tertentu, tetapi ingin mengetahui apakah mereka membawa satu salinan gen terkait dengan penyakit genetik. Soal nomor 1, tuliskan informasi dari masalah. Soal nomor 2, jelaskan informasi terkait gen, DNA, RNA, dan kromosom dengan baik. Nah, gen adalah substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari ibu kepada keturunannya. Kalau kromosom, penebalan benang-benang kromatir ketika pembelahan sel terjadi. Oke, soal selanjutnya, nyatakan struktur yang menyusun gen, DNA, RNA, dan kromosom. Jadi struktur gen adalah terdiri dari DNA dan RNA. Kedua, struktur dari kromosom terdiri dari membran, matriks, chromonema, chromosom, chromenos, centromer, dan satelit. Terus struktur DNA terdiri dari gula pentosa deoksiribosol, habis itu ada gugus fosfat, dan yang terakhir basa nitrogen terbagi menjadi 2, urin dan pirimidik. Ini terus yang terakhir ada struktur RNA terdiri dari gula ribosa
DNA dilakukan, maka struktur yang berbeda pada setiap manusia ditemukan pada uraikan secara struktur. Jadi yang membedakan adalah susunan atau urutan dari basa-basa nitrogen DNA kita. DNA itu ada yang sifatnya terkonservasi atau tidak mudah mengalami mutasi dan tidak terkonservasi, yaitu mudah mengalami mutasi atau perubahan susunan basa DNA. Inilah yang menyebabkan susunan atau urutan basa DNA itu berbeda. Lanjut. Selanjutnya, manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari terkait tes DNA menurut sudut pandang kehidupan bermasyarakat yaitu untuk mengetahui hubungan darah antara anak dan orang tua dan bisa juga untuk mengetahui asal-usul keturunan. dan terakhir, kesimpulan dari gen, DNA, RNA dan kromosom adalah Kesimpulannya adalah yang pertama gen. Gen itu unit dasar pewaris sifat yang terdapat dalam DNA. RNA molekul yang berperan dalam ekspresi gen. DNA molekul panjang yang menyimpan informasi gen. Dan kromosom struktur padat yang terdiri dari DNA yang sangat terpilih. Secara sederhana, DNA adalah buku resep. Gen adalah resep tunggal dalam buku. RNA adalah juru masak yang membaca resep dan membuat makanan atau protein. Kromosom adalah rak buku yang menyimpan semua resep. Tepuk tangan dulu. sekian pemaparan dari kami. Tapi jadi pajangan. Assalamualaikum. Oh ya, apakah ada pertanyaan? Sekian pemaparan dari kami. Jika kurang berkenan boleh bertanya, jika tidak izinkan kami dulu. Keren ya, silakan. Ada yang mau berkomentar, bertanya? Ya, silakan. Oke, silakan. Berdiri lah, berdiri. Iya, Rehan, silakan. Saya ingin bertanya yang soal di rak buku sama buku dan resep itu paham sedikit. Oke, minta dijelaskan ulang ya. Ya, maksudnya gimana tuh? Maksudnya bagaimana? Boleh kalian sampaikan kembali? Dijelasin mata kita. Oke, maksud dari buku-buku resep ini yaitu ibaratkan kromosom itu rak buku yang menyimpan semua resep. Coba sambil dibayangkan rak buku. Berarti pada rak buku itu ada beberapa resep gitu ya. Berarti raknya itu disebut sebagai kromosom. Nah, begitu. Lanjut. Rak. Kromosom terdiri dari gen itu terdiri dari DNA dan RNA. Ya, benar sekali. Ngerti? Belum ngerti? Kita belum tahu rak buku, buku, resep, Rak maksudnya. buku ya. Ibarat. Dalam belajarnya berarti gimana? Kromosom sebagai rak buku. Rak buku. Ya. Berarti kan sebagai penyimpanan. Ya. Itu yang jadi Yang jadi isinya itu gen, DNA dan Nah, RNA. yang jadi buku berarti DNA. DNA. Gen lah, DNA. DNA. Terus isinya resepnya kan di dalam buku kan? Nah, isinya adalah DNA dan RNA sebagai resep tadi ya. Oke, gimana jadi? Ulang lagi. Apa biar paham, biar benar-benar paham yuk.
Tentang anggota, saya sendiri Raihan Gibri. Saya Tamika. Saya Cina Tasya. Saya Alifa. Permasalahan dalam tes DNA. Tes DNA saat ini sangat dibutuhkan karena adanya tes DNA bisa mengetahui silsilah keluarga dari seorang ibu atau seorang ayah untuk sang anak. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang melekat atau berada di suatu protein, polipeptida atau sertai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Batasan modern gen adalah suatu lokasi tertentu pada genom yang berhubungan dengan pewarisan sifat dan dapat dihubungkan dengan fungsi sebagai regulator atau pengendali, sasaran, transkripsi, atau peran-peran fungsional lainnya. Contohnya adalah rambut ibumu yang berwarna hitam diwariskan ke kamu. Fungsi yang kedua adalah sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. DNA atau RNA. DNA atau biasa disebut asam deoksiribonukleat adalah molekul yang menyimpan informasi genetik di dalam sel organisme. Informasi ini berfungsi sebagai panduan untuk mengatur berbagai proses kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan. RNA atau asam ribonukleat adalah jenis molekul yang mirip dengan DNA dalam struktur kimia, tetapi memiliki peran yang berbeda dalam sel dan organisme. RNA bertanggung jawab dalam proses penerjemah informasi DNA pada sintesis protein. Bagian struktur yang pertama struktur gen, yaitu ada gen aktif atau ekspresif dan gen pasif. Yang kedua ada struktur DNA yang terdiri dari gula pentosa, deoksiribosa, gugus fosfat, dan nitrogen. Yang ketiga ada struktur RNA, itu hampir sama kayak DNA. Yang keempat ada struktur kromosom yang terdiri dari sentromer dan kromatit. Kromosom adalah struktur terbentuk benang panjang pada orang bisa manusia sendiri tanpa penyimpanan ciri genetik makhluk hidup. Ia tersusun atas rantai DNA yang berhubung mengingkari sebuah protein. Rantai DNA tersebut membawa informasi genetik dari orang tua. Perbedaan manusia saat tes DNA. Pada prosesnya, tes ini mengambil sampel materi genetik seperti air liur, darah, atau rambut. Selanjutnya, sampel akan dianalisis di laboratorium untuk mengidentifikasi pada pola genetik yang berkaitan dengan tujuan pengujian. Selain itu, tes DNA berkaitan dengan etis dan sosial. Informasi genetik yang ditemukan melalui tes ini bisa mempengaruhi keputusan hidup dan tantangan psikologis. Ini contohnya misalkan air liur kita itu termasuk DNA, darah atau rambut di sehelai tubuh kita itu juga termasuk DNA yang diambil untuk dianalisis di laboratorium sehingga dapat mengidentifikasi pada genetik yang berkaitan dengan tujuan pengujian. Manfaat tes DNA. Tes DNA atau tes genetik sebenarnya tidak hanya dilakukan untuk mengetahui garis keturunan atau identitas seorang, melainkan juga bisa mendeteksi penyakit tertentu. Kesimpulan dari gen, DNA, RNA, dan kromosom, hubungan antara kromosom, DNA, gen, dan RNA sangat erat dan saling bergantung. Kromosom mengandung DNA dan DNA inilah yang membawa sekuensi genetik yang diterjemahkan menjadi protein melalui transkripsi RNA. Terima kasih. Ya, tepuk tangannya dulu untuk kelompok. Silakan siapa di antara kalian yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 1? Siapa nih kira-kira? Ya, Kavi, silakan Kavi. Berdiri Kavi ya. Kita dengarkan pendapat Kavi dulu untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pasif sama gen aktif. Sama minta contoh satu aja. Contohnya apa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Silahkan kelompok 1 mungkin mau menanggapi apa yang ditanyakan oleh kami. Ya. Jadi gen aktif adalah gen yang ekspresif. Sedangkan gen pasif adalah gen yang tidak terekspresikan. Contoh dari gen pasif yang terdapat pada kulit. Gen pasif terdapat pada kulit. Ya, ada lagi mau ditambah? Contoh di gen gen aktif itu contohnya pada rambut yang hanya aktif di sel-sel kulit itu contoh aktif. Oke, luar biasa, tepuk tangan semuanya. Sudah cukup, silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan dengarkan ini presentasi dari kelompok kinestetik nih ya, tadi yang pakai video mereka buatnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menampilkan presentasi dari kelompok berupa video. Tina, gaskan. Go. Kok nggak ada suara? Si adik bunga. Tadi kan kita sudah tahu apa itu DNA, RNA, dan gen. Sekarang aku mau kasih tahu kalian pengertian kromosom. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom ini ada dua jenis, namanya autosom dan gonosom. Autosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik sel kelamin. Sedangkan gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Jangan sampai ketukar ya. Sekian, terima kasih. Jadi, struktur DNA adalah helix ganda yang terdiri dari dua ungkat polinukleotida yang melilit satu sama lain. Struktur DNA memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, pasangan basah. Yang kedua, untai DNA. Yang ketiga, ikatan hidrogen. Yang keempat, kumparan tangan kanan. Yang kelima, jarak helix. Yang keenam, jarak pasangan basah. Dan yang terakhir, penyumbatan. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Iya. Jangan menyerah. Tekun. Iya. Semangat. Seperti saya ini. Jadi, struktur kromosom itu yang pertama kromatin, kedua sentromer, yang ketiga lengan pendek dan lengan panjang. Dalam kehidupan sehari jelaskan seperti itu. Jadi, struktur
pendek dan lengan panjang. Menjawab pertanyaan itu manfaat nyata dalam kehidupan sehari terkait tes dendam itu masyarakat itu jelas masih paham. Jadi untuk mengetahui garis keturunan atau identitas seseorang, melainkan juga bisa mendeteksi penyakit tertentu. Iya ya. Jadi kesimpulannya guys, kita dapat mengetahui apa makna dari DNA, RNA, dan kromosom. Contohnya, seperti DNA dapat dilihat dari sidik jari dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Ya, silakan lanjutin. Ada yang mau bertanya? Jadi yang bakal teman-teman tanya nggak ada. Oke, sekian dari sebelum kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi sudah kita dengarkan presentasi yang luar biasa dari 3 kelompok karena memang waktu kita terbatas ya nak. Ya, jadi kita bisa menarik kesimpulan bersama ya berdasarkan tadi. Kira-kira apa nih kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari presentasi tadi? Kelompok 2 mungkin ada yang mau berbicara? Apa kesimpulan yang kalian dapat dari pembelajaran kita tadi? Yang kuat suaranya, depan lagi. Kami tahu bersama di dalam kromosom itu ada gen, di dalam gen itu ada DNA, RNA. Kami tahu misalkan gen, RNA, DNA sama kromosom itu beda. Berbeda-beda ya, setiap orangnya DNA-nya berbeda-beda. Nah, sudah itu saja. Terima kasih Adel dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk Adel. Dari kelompok 3, siapa yang mau berbicara? Tona mungkin silakan. Apa yang Tona dapat dari pembelajaran hari ini? Ya, Teis berarti. Silakan Teis. Ya, luar biasa. Tentang pelajaran yang kami dapatkan, bahwasanya tahu bahwasanya DNA itu sangat penting di dalam kepolisian untuk menyelidiki satu kasus. Benar sekali, dalam kepolisian ya, sangat penting untuk menyelidiki suatu kasus. Kasus luar biasa. Ya. Kita jadi tahu bahwa gen, DNA, kromosom itu bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Terutama misalnya dalam bidang kepolisian seperti yang dikatakan Denis tadi. Misalnya mengetahui ini penjahatnya siapa, Ya. yang tertuduh siapa. Nah itu bisa kita ketahui dengan menggunakan DNA. DNA. Alifa dan kita ke depan. Akhir. Berdoa Oke, saja. baik. Karena kita sudah menyelesaikan kesimpulan kita bersama, maka sekarang saya minta kalian untuk melaksanakan tes. Ya. Ya, saya sudah siapkan soalnya. Silakan dijawab. Waktunya hanya 2 menit ya. Nah, karena pertanyaannya singkat-singkat. Ini untuk menguji apakah kalian sudah paham dengan materi yang tadi kita bahas. Silakan masing-masing menuliskan tulis nama dan kelasnya jangan lupa. Tolong dibagi, silakan tulis nama masing-masing. Jujur ya, jangan ada yang disembunyi. Ya, jawab masing-masing. Silakan. Ya, masing-masing. Langsung dijawab di kertasnya ya. Ya, silakan. Nama dan kelasnya. Oke, bentar. Siapa yang ngambil pipa aku? Jangan bersuara, silakan masing-masing bekerja. Ini apa masalahnya? Kenapa berjalan-jalan? Pulpen.
lebih baik lagi ya proses pembelajarannya ya Nak ya. Oke. Oke, baiklah. Nah, kita lanjutkan. Maka karena refleksi kita sudah selesai, nah saya mau memainkan dengan sebuah ayat Al-Quran. Nah, pada salah satu ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, perhatikan, Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepada Allah lah kembalimu. Ayat Al-Quran surah At-Taghabun ayat 3. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua yang ada pada diri kita, ya baik yang nampak, ciri yang nampak maupun yang tidak nampak, yang mana semua itu kita dapatkan dari orang tua kita sebagai pewarisan sifat, yang ternyata pewarisan sifat itu diatur penciptaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar penciptaan dan sesempurna penciptaan. Maka patutlah kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang telah kita miliki saat ini. Bisa ya Nak ya? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Nah, saya juga berterima kasih dan sangat berbahagia bahwa hari ini kalian semuanya ya melaksanakan kegiatan pembelajaran kita ini dengan sangat aktif dan kreatif. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan mempelajari tentang replikasi DNA. Oke, mari kita sama-sama menutup dengan doa kafaratul majelis.